Kalian yang suka produk Jepang, pada ngerasain nggak? Kalau saat ini, inovasi produk Jepang itu mulai berkurang secara perlahan, mulai digeser sama teknologi negeri Cina dan Korea Selatan, terutama di teknologi elektronik ya. Ada beberapa penyebab yang mendorong hal tersebut terjadi. Selain persaingan global, masalah itu datang dari dalam negeri Jepang itu sendiri, di mana budaya yang membawa Jepang menjadi sebuah negara yang maju, memiliki dampak negatif yang berakibat fatal jika hal ini terus berlanjut. Apa saja dampaknya? Yuk kita bahas. Minus populasi. Berdasarkan data statistik resmi pemerintah Jepang, pada Oktober 2023, Jepang memiliki sekitar 124,34 juta orang penduduk. Jumlah penduduk Jepang udah berkurang 0,4% dibanding Oktober 2022 atau menyusut 2,3% dibanding 10 tahun yang lalu. Kalau kita tarik lagi, mengapa Jepang mengalami kekurangan populasi? Ya karena orang-orang itu sendiri yang malas memiliki anak. Hal ini sudah terjadi era tahun 90-an di mana Jepang sedang mengalami puncak perekonomian dan inovasi dunia. Wanita di Jepang enggan menikah dan memiliki anak karena biaya hidup yang dinilai tinggi. Selain itu, peran gender wanita seperti mengurus keluarga, rumah tangga yang dianggap mengganggu pekerjaan. Tidak jarang wanita Jepang yang sedang hamil harus resign dari pekerjaannya karena pembagian waktu yang sulit. Hal ini berimbas pada berkurangnya tenaga kerja usia muda. Bahkan, masih banyak perusahaan di Jepang yang masih mempekerjakan lansia. Hikikomori. Hampir 1,5 juta usia pekerja di Jepang melakukan hikikomori, fenomena di mana orang menarik diri dari interaksi sosial. Banyak kaum tenaga produktif melakukan pengurangan diri di kamar dan tidak mau berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan keluarga sendiri. Selain menjadi beban keluarga yang harus ditanggung biaya hidup, hikikomori sendiri menjadi masalah serius yang harus ditangani. Hikikomori ini tidak hanya terjadi di Jepang, tetapi terjadi juga di negara-negara lain seperti Korea Selatan dan China. Jumlahnya lebih sedikit dari Jepang. Ternyata ada juga yang melakukan hikikomori sampai puluhan tahun. Sedangkan beberapa faktor penyebab hikikomori itu sendiri kebanyakan datang dari lingkungan. Misalnya, bullying. Anak-anak remaja yang mendapat bullying biasanya enggan berinteraksi dengan orang lain yang akhirnya melakukan hikikomori. Dan faktor lain yang menyebabkan orang menjadi hikikomori adalah ketatnya persaingan dalam dunia pendidikan seperti masuk perguruan tinggi dan ditambah tuntutan keluarga. Budaya kerja yang tak lazim. Budaya masyarakat Jepang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Setelah restorasi Meiji dan Perang Dunia Kedua, pemerintah Jepang mengeluarkan slogan yang kurang lebih bunyinya seperti ini: tempatmu bekerja adalah keluargamu. Tempatmu bekerja adalah keluargamu. Slogan tersebut digaungkan agar masyarakat Jepang kembali bersemangat untuk bekerja pasca kehancuran setelah Perang Dunia Kedua. Ditambah lagi faktor senioritas dan memberikan status karyawan tetap yang menguntungkan bagi pekerja senior. Namun, tuntutan kerja terhadap karyawan juga akan semakin tinggi. Dan inilah menjadi sisi gelapnya Jepang. Meskipun standar jam kerja adalah 40 jam per minggu, faktanya pekerja Jepang bisa bekerja lembur ratusan jam per bulan. Artinya dalam satu hari mereka bisa lembur hingga lebih 4 jam dan pulang sampai dengan larut malam. Ada banyak kasus pekerja dalam dunia kerja Jepang yang tidur hanya 3 jam dalam sehari, paksa menginap di kantor. Diperparah lagi adanya tradisi nomikai, yaitu tradisi minum bir selepas kerja. Dan jadi kita udah bayangkan sudah kerjanya lembur sampai malam, ditambah lagi ada tradisi nomikai, yaitu tradisi minum bir selepas kerja. Istirahatnya memang benar-benar sangat sedikit. Dari beberapa hal inilah membuat orang jadi malas bekerja dan memilih untuk mengurung diri. Parahnya lagi, banyak melakukan bundir. Pemerintah Jepang sendiri akhirnya membentuk Kementerian Kesepian pada tahun 2021 yang tugasnya mengatasi masalah krisis mental ini. Terutama pasca pandemi COVID-19 kemarin, peningkatan angka bundir dan hikikomori di Jepang meningkat yang didominasi oleh kaum perempuan. Dari berkurangnya pertumbuhan penduduk yang terus menurun, ditambah banyaknya kaum muda yang melakukan hikikomori, hal ini secara tidak langsung berdampak pada perusahaan Jepang. Ditambah lagi persaingan global yang semakin ketat. Nah, itu tadi kalau kita lihat dari sisi budaya dan populasi Jepang. Walaupun masih ada faktor lain yang menyebabkan menurunnya daya saing dan produktivitas produk Jepang.